Menjadi siswa yang berprestasi di sekolah bukan hanya membanggakan kedua orang tua, membanggakan guru, tetapi juga bisa membuat kalian disegani di pergaulan antar teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Teguh Muryanto. Nah teman-teman, masih ingat di video lalu saya sudah memberikan tips dan rahasia bagaimana cara belajar di jurusan multimedia. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tips lagi, yaitu tentang bagaimana cara menjadi siswa yang berprestasi di sekolah. Ya, video ini tidak hanya untuk jurusan multimedia, tapi untuk berbagai jurusan, bahkan untuk siswa SD, SMP, SMA, ataupun SMK. Simak tips dari saya berikut ini. Oke, tolak ukur dari siswa yang berprestasi bukan hanya dilihat dari nilai akademisnya atau dari ranking kelasnya, tapi bisa juga dari prestasi hasil olahraga, di bidang olahraga maupun di bidang seni atau di bidang yang lainnya. Jadi tipsnya yang pertama adalah mampu untuk belajar secara efektif. Bagaimana belajar secara efektif? Artinya siswa tersebut atau kalian bisa menyempatkan waktu untuk belajar secara efektif. Jadi apabila ada buku LKS atau buku cetak yang memang harus dibaca itu tebal sekali, jadi Anda tidak harus membaca secara keseluruhan. Jadi dibaca poin-poinnya saja. Jadi dari situ Anda bisa belajar menghemat waktu dan bisa belajar secara efektif. Nah, kemudian yang kedua adalah aktif dalam belajar. Nah, aktif dalam belajar ini bagaimana? Aktif bertanya apabila di kelas mungkin ada guru yang menanyakan apakah ada pertanyaan. Nah, Anda aktif bertanya, jangan pasif. Guru akan lebih suka kepada siswa yang aktif. Apabila siswa yang pasif ditanya ada pertanyaan, sudah paham belum, kalian diam saja, gurunya nggak tahu apakah kalian sudah paham, bingung, atau malah tidak tahu sama sekali. Jadi usahakan untuk aktif di kegiatan belajar mengajar di kelas, aktif bertanya kepada guru apabila Anda masih merasa bingung atau belum tahu. Tips yang nomor 3 adalah rajin mengerjakan tugas dan juga pekerjaan rumah atau PR. Ya, ini yang mungkin kalian tidak tahu. Jadi dari nilai tugas dan juga nilai PR itu akan menjadi nilai tambah nanti di nilai rapot. Ya, mungkin kalian merasa bahwa nilai UTS atau nilai UASnya sudah bagus, tapi ternyata kok kalah sama nilai temennya. Nah, mungkin teman kalian itu dia rajin mengerjakan tugas, tidak pernah kosong tugasnya atau selalu tepat waktu untuk menyelesaikan PR-nya. Nah, ini yang menjadi nilai lebih. Jadi aktif dalam mengerjakan tugas maupun PR. Apabila Anda tidak tahu, aktif bertanya kepada guru, Pak ini atau Bu, ini maksud dari tugasnya dibikin seperti apa. Jadi jangan mengandalkan temannya belum bikin, kalian juga belum bikin. Temannya nggak bikin tugas, kalian juga nggak bikin tugas. Jadi jangan mengandalkan teman. Usahakan untuk selalu mengerjakan tugas dan PR. Nah, kemudian yang ketiga, memiliki motivasi atau semangat untuk bisa berprestasi. Jadi ada salah satu siswa saya yang memang dia diberi motivasi oleh ayahnya untuk apabila nanti masuk ke 5 besar atau masuk ke 3 besar akan diberikan laptop. Nah, ini menjadi contoh semacam motivasi buat siswa. Ada juga yang misalnya apabila nanti bisa ranking 5 besar atau 10 besar akan diberikan handphone terbaru. Ya, ini salah satu contoh motivasi. Tapi untuk yang motivasi yang lain pun bisa. Jadi apabila tidak harus selalu dijanjikan dengan untuk diberikan sesuatu. Jadi misalnya Anda memiliki motivasi yang tinggi untuk bisa berprestasi untuk masa depan, tanpa harus dijanjikan sesuatu pun kalian akan memiliki motivasi yang tinggi untuk bisa berprestasi di sekolah. Tips nomor 5, mampu mengatur waktu dengan baik. Ya, jadi waktu kalian tidak hanya dihabiskan di sekolah saja. Jadi kalian membagi waktu antara belajar, kemudian membantu orang tua, kemudian
sosialisasi dengan teman, bermain dengan teman, kemudian waktu untuk berolahraga atau misalnya bermain game. Jadi kalian mampu untuk mengatur waktu dengan baik ya. Apabila Anda dari sekarang sudah terbiasa memanage waktu, mengatur waktu dengan baik, insya Allah nanti ke depannya saat kalian sudah dewasa pun kalian akan sudah terbiasa untuk mengatur waktu dengan baik ya. Kemudian yang nomor 6 adalah memiliki perilaku atau attitude yang baik, karakter yang bagus ya. Ada salah satu contoh misalnya siswa yang dia rankingnya bagus, selalu ranking 1, prestasinya juga bagus, tapi memiliki attitude atau karakter yang kurang bagus. Nah, ini akan sangat tidak disukai oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Walaupun dia ranking 1, walaupun dia punya prestasi yang bagus, tapi ternyata attitude atau karakternya kurang bagus, ini sia-sia kalau menurut saya. Jadi alangkah baiknya Anda mempunyai karakter atau attitude yang bagus. Jadi akan membuat menambah nilai plus, menambah poin plus bagi Anda di mata Bapak Ibu guru. Jadi selalu bertutur kata yang sopan ya, kemudian karakter yang bagus dengan peraturan yang sudah ada di sekolah tersebut. Nah, itu nanti akan membawa Anda juga ke pekerjaan Anda nanti apabila Anda sudah bekerja. Tips terakhir dari saya adalah jangan lupa untuk berdoa, jangan lupa untuk rajin beribadah ya. Sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, kita tidak ada apa-apanya di mata Tuhan atau di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberikan kita ilmu, yang bisa membuat kita bisa menguasai pelajaran, mampu untuk mudah menguasai pelajaran ya, adalah Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rajin beribadah, rajin berdoa, mohon untuk minta untuk diberikan kemudahan, kelancaran dalam Anda belajar agar Anda bisa mendapatkan nilai yang terbaik ya. Jadi di sela-sela waktu Anda usahakan selalu berdoa, beribadah ya. Apabila di pertemuan di kelas juga gitu kan, pagi sebelum memulai pelajaran berdoa dulu ya. Sama sebelum pulang sekolah pun, sebelum pulang juga berdoa terlebih dahulu. Nah, kebiasaan-kebiasaan seperti itu yang harus selalu dilakukan, selalu kalian lakukan. Nanti sebelum ujian juga gitu, jangan lupa berdoa, mohon agar dimudahkan dalam mengerjakan soal-soal ujian agar kalian mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, itu saja tips yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa praktekkan tips-tips dari saya agar bisa menjadi siswa yang berprestasi. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.